Yang saya hormati Bapak Wakapolres Pak Juli, Kompol Juli. Bulan Juli lahir ya Pak ya? Makanya namanya Juli. Yang bingung kalau lahir Agustus Pak, namanya Juli. Kalau saya ini lahir bulan Sapar, makanya nama saya Suparman. Nek lahir bulan Suro, Suratman. Nek Paing ya Paiman. Nek Legi ya Legiman. Nek Pon ya Poniman. Selanjutnya yang saya hormati para pejabat utama Polres Mesuji. Yang saya hormati segenap personil jajaran Polres Mesuji, termasuk juga segenap perwira kapolsek-kapolsek yang juga ikut Zoom bersama kita. Apa kabarnya, sehat? Bingung kalau dipegang-pegang itu. Nah gini aja ya Pak. Nah gitu ya. Pindahin dulu. Nah. Baik. Sudah ngantuk belum? Ini yang muda-muda ini biasanya masih kebawaan di SPN, ngantuk. Kalau di situ tandanya kalau baru jadi pasti ngantukan. Bawaan kurang tidur itu ya. Baik, mudah-mudahan bapak-bapak dan semua ibu-ibu juga yang hadir pada kesempatan sore hari ini menghadiri pemaparan wawasan kebangsaan sekaligus juga ceramah agama, saya doakan masuk surga semua. Amin. Panjang umurnya, amin. Sehat badannya, amin. Lunas hutangnya, amin. Kayaknya ini yang paling penting itu ya. Tambah rezekinya, amin. Tambah istrinya. Saya ngelihat Pak Wakapolres gitu, amin nggak kira-kira? Oh ternyata nggak amin, bahaya Pak, jangan. Maksud saya tambah solehah istrinya, amin. Pada kesempatan kali ini ceramah agama dalam bingkai wawasan kebangsaan. Jadi kita nggak bahas sholat gitu, nggak bahas wudhu, nggak bahas masalah-masalah yang sifatnya ubudiyah keagamaan, tapi kita membahas tentang hubungan beragama, berbangsa dan bernegara. Mengapa ini jadi penting? Berdasarkan perintah Pak Kapolda melalui Bapak Wakapolda, saya diminta menyampaikan betapa hidup beragama, berbangsa dan bernegara itu sejalan. Karena belakangan ini ada orang yang coba ingin membenturkan antara beragama dan bernegara. Seakan-akan orang harus memilih. Dia harus menjadi muslim yang taat atau menjadi warga negara yang taat. Itu bahaya sekali Pak. Dan sekarang ini banyak orang yang terpapar karena pilihan itu. Orang suruh milih, kamu pilih Islam atau pilih NKRI. Segitunya pilihannya. Memilih Islam atau NKRI. Kalau milih Islam kamu masuk surga. Tapi kalau milih NKRI belum tentu kamu masuk surga. Segitunya doktrinnya. Itu sama dengan orang yang bertanya begini, milih berbakti sama orang tua atau berbakti kepada Allah. Itu kan pertanyaan yang tidak harus dipilih karena memang bukan pilihan. Jawaban yang paling benar itu adalah berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Berbakti kepada orang tua bagian dari berbakti kepada Allah juga. Sama kayak bapak-bapak ditanya, milih taat pada Allah atau menafkahi keluarga. Itu kan bukan pilihan. Jawaban yang paling benar, menafkahi keluarga adalah bagian dari ketaatan, bakti kita kepada Allah Ta'ala. Sama ini, ketika kita membela negara, ketika kita menjaga negara, sama saja kita taat kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela hartanya mati syahid. Dibegal nih Pak.
Kita ngelawan begal, begalnya ngejedor duluan, mati. Mati membela harta, mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela keluarganya, mati syahid. Kalau mati membela harta saja mati syahid, sama. Mati membela negara juga mati syahid. Kan jelas di dalam Al-Quran derivasinya, hierarkinya. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Disebutkan dalam Al-Quran. Makanya pemerintah itu sakral di dalam Islam. Karena hierarkinya urutan Allah, Rasul, pemerintah. Makanya barang siapa yang mendurhakai pemerintahnya, kata Nabi, dia durhaka kepada aku. Barang siapa yang mentaati pemerintahnya, kata Nabi, sama saja dia telah mentaati aku. Dia hierarki. Bukan sesuatu yang memang harus dipilih. Bukan sesuatu yang berbeda jalan. Makanya ada nas yang mengatakan begini. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Tak ulang lagi. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Makanya saya bingung, Indonesia ini demokrasinya agak bablas dikit. Karena orang berani menghina presiden. Berani menghina wakil presiden. Itu kan simbol negara. Padahal di dalam Islam tidak boleh. Kalau di negara demokrasi, mungkin atas nama kebebasan, orang melakukan itu semua. Walaupun jelas itu pidananya kan Pak. Tapi orang masih bebas melakukannya. Jajal kalau nggak percaya di Arab Saudi. Menghina Raja Arab. Langsung potol palanya. Hari ini ditangkap, paling telat minggu depan udah dipotolin palanya. Nggak ada model kasasi-kasasian, nggak ada. Langsung dipotolin pala. Menghina Raja loh. Sekedar menghina saja. Geser ke negara tetangga Malaysia saja. Agak kaku di sana hukumnya. Indonesia memang negara muslim yang paling bebas untuk urusan ini. Nah, karena kebablasan inilah kemudian banyak orang yang menggunakan agama untuk alat kepentingan. Menggunakan agama untuk alat politik. Nah, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, hindari betul Pak cara beragama yang eksklusif. Yang tertutup. Terutama nih buat adik-adik polisi muda ya. Kadang-kadang lagi rajin-rajinnya belajar agama, ecaknya baru hijrah lah ecaknya kan gitu. Tiba-tiba hijrah dadakan udah kayak tahu bulat aja kan. Tiba-tiba hijrah dadakan sedikit tahu agama main ponas-ponis. Itu hati-hati Pak. Biasanya orang itu yang kaku-kaku yang main ponis itu yang baru belajar dikit. Baru tahu dikit sudah merasa tahu segalanya. Yang tahunan, belasan tahun, puluhan tahun di pesantren nggak kayak gitu, nggak. Ini yang baru hijrah itu yang kaku-kaku. Makanya ada cerita Mukidi kan. Mukidi merantau dari Mesuji ke kota Bandar Lampung. Sampai di kota Mukidi kaget, Masya Allah, nang kota omahe gede-gede tenan. Nggak kayak di kampung, omahe cilik-cilik. Begitu Mukidi lewat kantor bank BRI barangkali. Begitu lihat kantor bank, di kaca bank itu ada tulisan open. Mukidi langsung kaget, Masya Allah, open gede tenan. Nek opennya sakmene koyo apa bolune, kata Mukidi. Mulai dia mikir, Pak alangkah gedenya open. Open bininya di kampung bisa dijinjing kemana-mana. Lagi melototin tulisan open, ada turis bule yang dari luar negeri mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Si bule noleh tapi nggak paham ngomong apa lah orang itu. Masuk aja dia ke dalam bank. Sama Mukidi ditungguin Pak. Jadi apalah orang itu ya. Setengah jam kemudian keluar. Tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika itu. Begitu keluar Mukidinya kaget, welah dalah mas. Wis tak kandani mau gosong awakmu. Allahu Akbar, mutu. Mukidi. Itu resiko orang yang baru melek. Resiko orang yang baru hijrah. Sedikit tahu, tapi merasa paling tahu. Nah, hindari cara beragama yang eksklusif.
Kita ini kalau belajar agama itu jangan gampang dimanipulasi, Pak. Orang dikit ngomong bid'ah. Percayalah, ajaran nenek moyang kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu udah pas banget. Wali Songo itu nggak mungkin menyesatkan kita loh, Pak. Yang membangun negeri ini kan Wali Songo. Terjadi islamisasi tanpa perang, islamisasi tanpa konflik, damai. Cara masuk Islamnya saja sangat damai di negeri ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gelarnya Hadratus Syekh karena menghafal 6 kitab induk hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. 6 kitab induk. Kalau kita nih hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel itu toh hafalnya itu. Ini beliau menghafal kitab Sunan selain hafal Al-Qur'an 30 juz. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab induk. Belum ada yang menandingi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sudah benar. Kita pilih cara beragama yang tenang, beda pendapat nggak apa-apa. Ada yang sholatnya pengen begini ya silahkan. Yang sholatnya pengen begini bawah dada di atas pusar silahkan. Ada juga cara orang mazhab Hanafi ya, Pak, India, Pakistan, Bangladesh itu IPB sholatnya begini. Bawa pusar, wad'ul kafi alal kafi, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri begini. Asal jangan kebawahan. Ya kalau di kebawahan takut salah naroknya, Pak. Jangankan yang begitu, Pak. Mazhab Ja'far itu sholatnya Allahu Akbar begini saja. Jadi nggak bersedekap. Coba kalau kita naik haji atau umroh, lihat tuh banyak orang sholat tidak bersedekap. Ini mazhab Ja'far ya biarkan. Oh itu sah juga sholatnya. Ada yang pengen takbir begini silahkan, takbir begini silahkan. Yang sholat subuhnya pakai kunut bagus. Yang sholat subuhnya nggak pakai kunut bagus. Yang nggak bagus? Yang nggak sholat, yang nggak bagus itu. Yang Jumat azan 2 kali silahkan, yang azan sekali silahkan. Yang nggak bagus, yang nggak Jumatan. Kita ini beginilah. Kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah Allah takdirkan berbineka tunggal ika. Ada banyak suku, ada banyak ras, ada banyak agama. Ketika kita berbeda agama, ngapain diributkan? Itu kan keyakinan masing-masing. Kan ada rumusnya dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda, agama Anda. Buat saya, agama saya. Jangan ribut. Sesama umat Islam juga jangan ribut. Sudah ada rumusnya, beda amal itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat kalian amal kalian. Jangan ributin amal orang. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Ada pepatah orang di pasar, laki-laki, dengar ini bapak-bapak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Bacak orang kita jangan macam-macam, jajal kalau nggak percaya. Artinya hidup itu begitu. Pertama, kita hindari cara beragama yang eksklusif. Nggak ada yang salah kok. Kalau kata Gus Baha, makanya bapak-bapak rajin-rajin dengar ceramah Gus Baha itu. Kita jadi tercerahkan. Kata Gus Baha, ngapa sih kita repot mempersoalkan sholat orang diterima atau tidak? Ngapa kita repot mempersoalkan sholat kita ini diterima atau tidak? Uang kita ini bisa sujud saja sudah alhamdulillah. Setuju nggak kira-kira? Jangan bikin repot. Agama kok dibikin sempit. Siru wala tu'asiru. Ringankan, jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan bikin orang lari. Apa kita kemudian jadi merasa paling suci? Nggak bisa. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Nggak boleh merasa paling suci dari orang lain. Bahkan justru ada hadis mengatakan begini. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga
sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sesaat lagi dia akan masuk surga. Fayamalu bi amali ahli nar. Dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati. Fayadkhuluha, dia masuk neraka. Sepanjang hidup ini mengerjakan amalan ahli surga. Bahkan sudah merasa menjadi panitia surga. Bapak-bapak ada yang sudah merasa jadi panitia? Ya kalau ada kan, karena ibadah terus saking taatnya, saking solehnya gitu ya. Udah merasa punya kapelingan di surga, sudah merasa jadi panitia surga. Maka lantas kemudian, selip Pak. Sejengkal lagi dia mau masuk neraka, sesaat lagi dia mau masuk neraka, masuk surga. Dia kerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati masuk neraka. Siapa dia? Teroris. Nah ini menjadi bab bahasan kita nanti. Teroris itu nggak pernah bikin maksiat kecuali sebagai teroris itu. Dia merasa sudah mengkapling surga, tapi matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum, ada juga seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar. Sepanjang hidupnya dia mengerjakan amalan ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka illa dzira', kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi dia mau masuk neraka, fayamalu bi'amali ahli jannah, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati, fayadkhuluha, dia masuk surga. Contoh paling konkretnya siapa ya? Hercules lah Pak. Hercules itu kan kurang apa ngebunuh orang ya. Preman luar biasa, tapi siapa sangka sekarang jadi murid kesayangan Habib Lutfi. Bahkan gak usah jauh-jauh lah, siapa gembong narkoba itu Pak? Freddy Budiman ya. Udah ganti cewek berkali-kali, coba. Narkoba berkarung-karung gitu kan. Kelas kakap, vonis mati. Tapi dengan vonis mati dia ibadah. Dia taat kepada Allah. Mati dalam keadaan sudah bertaubat. Kalau lihat dari tamsilnya sih, mudah-mudahan dia masuk surga. Allahumma amin. Kita nggak tahu nasib. Makanya tidak boleh kita merasa paling suci. Jangan memilih cara beragama yang eksklusif. Bikin gembira beragama ini, jangan dibikin kaku. Ini yang pertama. Yang kedua, ada cara beragama yang ekstrim. Kita nyebutnya ekstremisme. Ini mulai Pak. Kelompok beragama yang ekstrim ini membenturkan antara bernegara dan beragama. Mula-mula mereka mengatakan Pancasila tagut. Oh, ini banyak ini Pak. Pancasila tagut. Undang-Undang Dasar 1945 tagut, karena bukan dari Al-Quran, kata dia. Kemudian NKRI, negara tagut, dan anti kebinekaan. 4 pilar kebangsaan kita, mereka tolak semua. Simpul-simpul organisasinya kalau di Lampung ini yang banyak, NII misalnya. NII kan termasuk kelompok yang lama, Pak. Mereka terang-terangan anti NKRI, anti Pancasila. Yang kemarin ribut di Garut ya. Mereka ribut di Garut karena memang kesalahannya banyak pejabat-pejabat, ada pejabat-pejabat yang terafiliasi dengan NII. Jadi memang mereka tuh begitu Pak. Mereka masuk ke semua lini pemerintahan. Masuk mereka, karena mereka menghalalkan segala cara. Untuk baik kewajiban membayar infak itu. Ngerampok saja halal bagi mereka. Jadi cara-cara, mengapa mereka berpendapat sedemikian rupa? Karena bagi mereka, harta milik orang lain itu harta orang kafir. Dan halal untuk dirampas. Ini kalau NII. Yang lagi ramai juga di Lampung apa? Khilafatul Muslimin. Yang kemarin khalifahnya ditahan di Polda Lampung ya. Tapi bukan karena Khilafatul Muslimin ya, tapi karena undang-undang kekarantinaan. Karena itunya belum bisa dipidanakan. Coba kita berhitung, kalau di Bandar Lampung, Khilafatul Muslimin itu hampir semua kelurahan ada pelang mereka. Di majelis-majelis internal mereka, mereka terang-terangan anti NKRI. NKRI ini negara kafir. Mereka punya pemerintah sendiri, yakni khalifah mereka, Abdul Qadir Hasan Baraja. Saya tanya sama pemerintah, kok nggak ditindak? Apa jawabannya? Nggak ada payung hukumnya Ustaz. Mau pakai apa kita? Kalau PKI kan enak ya Pak.
PKI itu bukan cuman PKI yang dilarang. Komunisme, Marxisme, Leninisme, ajarannya pun dilarang di negara kita ini. Kan enak kita nangkepnya. Cuman kalau yang begitu, kayak HTI misalnya, organisasinya sudah dibubarkan, tetapi ajarannya terus berlanjut. Mengatakan negara ini negara tauhid, pemerintah ini pemerintah tauhid. Makanya saya mengusulkan kemarin di MUI Pusat, harus ada fatwa yang mendorong pemerintah, harus ada regulasi yang tegas. Semua aliran dan paham yang anti NKRI, anti ideologi Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan anti kebinekaan bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira Pak? Ya ini tugasnya DPR kan bikin undang-undang itu. Karena kita nggak punya alat. Mau pakai apa caranya untuk mengantisipasinya? Karena orang itu sebelum jadi teroris, ini dulu yang terjadi. Teroris itu tinggal hasilnya, Pak. Tinggal hasilnya, tapi pra-teroris, ya ekstremis dulu dia. Radikalis dulu dia. Nah ini saya ingin berikan pencerahan pada kesempatan kali ini terkait dengan jualan-jualan khilafah. Dari pengasong-pengasong khilafah. Saya kasih penegasan begini, Pak. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan menegakkan khilafah. Jadi kalau berhadapan dengan mereka, misalnya Babin Kamtipmas, ya, polisi-polisi yang jadi ujung tombak di masyarakat, kalau berhadapan sama mereka tuh gampang banget Pak matahinnya itu. Udah jangan ketinggian ngomong gitu. Kalau dia ngomong, tunjukkan satu aja dalilnya. Dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Seandainya dia menunjukkan, dia pasti bohong dia Pak. Dia pasti bohong. Karena tidak ada satupun dalil. Saya garansi. Tidak ada satupun dalil yang mewajibkan menegakkan khilafah. Bahkan Nabi menyampaikan al-khilafatu fi ummatik al-khilafatu fi ummati talatuna sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, kemudian Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan. Ini jualan pertama mereka harus kita bantah begitu. Jualan yang berikutnya bendera hitam. Ini kan sempat riuh banget itu 2019 ya Pak. Mereka pakai istilah apa? Bendera tauhid. Kebohongan terbesar di Indonesia pada abad sekarang adalah adanya penyebutan bendera tauhid. Nah, sejak kapan ada bendera tauhid itu? Ini luar biasa Pak, kebohongan, fitnah dan bid'ahnya ini. Ngaku-ngaku ada bendera tauhid. Coba ayat mana yang mengatakan tauhid punya bendera? Hadis mana yang menyatakan tauhid punya bendera? Tapi sengaja mereka tulis di bendera hitam itu kalimat tauhid. Agar nanti kalau mereka demo pakai bendera hitam, polisi nyita, apa judul beritanya? Framingnya polisi nyita bendera tauhid. Untuk menjatuhkan kehormatan pemerintah. Nah sekarang saya bacakan dulu hadisnya. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Ini jelas betul kalimatnya. Bendera hitam, Pak, bukan bendera tauhid ya. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arada wala tu'arriku aydiyakum wala arjulakum. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Falzamul arada, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Walaupun ada kemarin oknum anggota polisi berangkat ke Suriah ikut-ikutan ISIS. Karena bendera hitam itu kan. Ada juga banyak Pak, PNS sekarang jadi HTI. PNS di Lampung terafiliasi secara ideologi dengan HTI itu banyak. Tapi susah nunjuk jidatnya itu kan. Karena nggak ada KTP-nya itu. Tapi mereka membela bendera hitam, membela konsep khilafah yang ingin mereka perjuangkan. Masuk ke lini-lini pemerintahan. Jangan ikut-ikutan mereka karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu.
Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan batu. Keras betul mereka itu, Pak. Yang pakai bendera hitam itu apa saja? ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, HTI, Jamaah Ansarud Daulah, pakai bendera hitam semua mereka. Keras sekali. Ya enak saya nyeramain bendera hitam di hadapan polisi. Aman-aman aja saya, Pak. Coba kalau saya ceramah di hadapan mereka, kelar saya. Di Metro kemarin, Pak, tanggal 26 Oktober nih saksinya Zulkarnain ini. Ngamuk mereka. Di lapas tapi, Pak. Ngamuk, napiter, narapidana teroris, lari dia dari belakang ngejar saya. Saya ceramah aja. Ya kalau saya lari apa kata jamaah yuk? Pak Ustadznya penakut, lari kabur dia. Enggak lari saya. 10 langkah lagi mau sampai saya langsung disikat oleh tahanan yang lain lehernya. Langsung selesai dia. Yang lain ngambil kursi mau digebukin, jangan kata saya. Itu ideologi. Jangan dipukul, biarkan. Yang penting amankan, kandangkan lagi. Karena ngapa? Ideologi itu tidak bisa hanya dengan dikerangkeng. Dikerangkeng itu, Pak, sudah pendekatan akhir. Sudah memang ada pidananya. Makanya Densus 88, Pak. Saya bekerja sama Densus. Kemarin alhamdulillah 120 orang anggota JI Lampung menyatakan bertaubat, islah NKRI, lepas baiat dari JI, dan mengikrarkan setia negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Allahumma amin. Ya mudah-mudahan, kita nggak ngejamin gitu. Saya tanya sama Pak Irjen Martinus Hukom, Pak, kalau mereka bohongan gimana? Ya udah Ustaz, kita serahkan saja sama Allah. Nah, pikir saya, kok dia lebih yakin daripada saya ya? Iya juga ya, sampai Zul ini tanya. Kata Zul ini ponakan saya soalnya. Kata dia, itu berapa lama yang ditahan itu? Udah takut dia, Pak. Gimana kalau keluar nantinya? Kita memperjuangkan begini, saya ini memperjuangkan dakwah deradikalisasi ini sudah sangat lama, Pak. Bukan karena diminta pemerintah, bukan. Tapi karena nurani. Puncaknya itu 2019 yang lalu ya, Pak. Betapa banyak orang mengkamuflase agama demi kepentingan politik. Ini kan muncul kegelisahan bagi kita semua. Masa sih kita semua ini mau diadu domba dengan bahasa-bahasa agama? Ada yang meneriakkan perang Badar gitu. Indonesia ini perang Badar. Saya sampaikan di Indonesia bukan perang Badar kalaupun terjadi. Tapi kalaupun terjadi perang Jamal, perang Siffin. Nah, ini agak serius sedikit, nggak apa-apa kan ngajinya ya. Nah, namanya wawasan kebangsaan perspektif agama. Agak sedikit kental kita ngajinya. Jadi begini, Pak. Perang Jamal dimulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan 12 tahun jadi khalifah. Dituduh korupsi, KKN dalam tanda kutip. Walaupun saya sebagai muslim, sebagai umat Nabi nggak percaya, karena beliau sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifah yang ketiga. Tapi terjadi demo 40 hari 40 malam. Itulah masalahnya. Orang demo itu pesertanya ikhlas, tapi ting-tengnya ada pemancing di air keruh. Selalu ada penunggangnya. Makanya kadang-kadang kasihan, Pak, polisi itu. Orang demo nggak mau bubar-bubar sampai larut malam. Yang demo teriak Allahu Akbar, polisinya Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Pak. Kalau menurut ajaran Islam, demo itu haram. Kalau menurut ajaran Islam. Tapi kalau dalam negara demokrasi boleh saja. Tapi benar, psikologi massa. Orang kalau sendirian tuh Pak stabil. Tapi kalau sudah di tengah massa, gampang betul diprovokasi. Coba kita lihat, ada begal ketangkap massa. Dipukulin, diinjek-injek, dipecahin palanya. Itu kalau manusia biasa, Pak, nggak mungkin berani, nggak mungkin tega. Siapa sih yang tega, Pak? Kadang-kadang begal itu, ampun ya Allah, masih digebuk juga. Ampun ya Allah, masih digebuknya juga. Saya nggak tega itu, Pak. Sampai nangis saya ngelihat yang begitu. Nah, mengapa orang rame-rame gebuk begal? Karena psikologi massa, karena provokasi, karena ada yang memanas-manasi. Dan kadang-kadang ya, kejadian di Jakarta kemarin, kakek-kakek umur 89 tahun. Nyetir mobil sendiri, diteriakin maling. Dikejar massa. Ya baru hari-hari belakangan ini kan, Pak.
dikejar massa sampai wafat meninggal dunia. Kita ngelus dada. Ada apa sih dengan masyarakat kita ini? Padahal begitu diperiksa oleh Pak Polisi, ternyata itu mobilnya sendiri. Ya bisa apa sih orang umur 89 tahun kok tega-teganya yang memukul itu? Di mana kemanusiaannya? Makanya dalam Islam itu memang dilarang yang kayak gitu sebetulnya. Nah, demo 40 hari 40 malam, Pak. Orang manjat pagar dinding rumahnya Utsman bin Affan. Khalifah Utsman lagi sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, beliau membaca Quran. Ditombak, ditusuk dadanya pakai pedang, pakai tombak. Darah muncrat membasahi Al-Quran. Khalifah Utsman itu umurnya sudah 79 tahun. Bisa apa sih orang umur 79? Nah, itulah masa. Yang membunuhnya siapa? Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Yang membunuhnya sesama sahabat Nabi sendiri. Ini yang namanya politik. Makanya saya sering sampaikan sama jamaah saya, sudahlah, kalau sudah isu politik itu nggak usah percaya. Karena semua sudah ditunggangi. Apalagi isu perang Badar. Habis itu apa? Perang Jamal. Di baiat Imam Ali menjadi khalifah, kalau bahasa kita presiden lah ya. Terjadi demo besar-besaran di Basrah. Yang mimpin demo Aisyah Ummul Mukminin. Nuntut pembunuh Utsman ditangkap. Kata Ali, nanti nangkepnya, nanti menghukumnya. Tunggu dulu sampai stabil dulu pemerintahan ini. Ya kayak kita tahun 98 itu ya Pak. Lagi gonjang-ganjing, Ambon, perang saudara. Saya tadi kan di Polres Torang Bawang, Kapolresnya kan orang Ambon asli. Saksi hidup Pak. Konflik antar masyarakat di Ambon sana itu. Karena gonjang-ganjing sebagainya, sabar kata Imam Ali. Muncul provokator. Provokatornya siapa? Jalabah, Khawarij. Kalau dalam zaman sekarang ini kita nyebutnya teroris. Jalabah memanah gubernur Basrah. Pas kena di jantungnya meninggal dunia. Pecah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia sia-sia. Bukan perang sama Abu Jahal, tapi perang sesama mereka sendiri. Coba kita berhitung Pak. Kubu pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib, presidennya. Komandan tempurnya siapa? Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar. Di kubu lawan, Aisyah. Aisyah ini siapa sih? Mertuanya Ali sendiri kan? Ali itu adik sepupunya Nabi, menantunya Nabi. Aisyah ini istrinya Nabi dalam keluarga. Dan komandan tempurnya Ali itu Muhammad bin Abu Bakar, adik kandungnya Aisyah. Di kubu Aisyah ini komandan tempurnya siapa? Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 2 sahabat Nabi yang dijamin juga masuk surga. Mengapa itu terjadi? Bukan mereka yang salah pada awalnya, tapi provokator di balik itu semua. Makanya jangan pernah percaya sama provokator. Untuk kita ini polisi tegak lurus Pak, profesional saja. Nggak lama kemudian Pak, habis itu perang sipil. Kubu Muawiyah perang sama pemerintah. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Nah, waktu itu digambarkan dalam kitab, banyak orang bersumpah mengangkat Quran di kepala. Bersumpah Imam Ali curang, Imam Ali ingkar, Imam Ali wajib diturunkan, Imam Ali sudah berbuat zolim. Begitu dulu. Kayak narasi-narasi belakangan ya Pak. Curanglah, zolimlah, kriminalisasi lah. Narasinya begitu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah ikut dengan orang yang suka bersumpah dan suka mencela. Kulla hallaf, orang yang suka bersumpah. Dikit-dikit wallahi. Bahkan belagak mubahalah lagi ya Pak ya. Coba lihat di YouTube saya itu. Saya ceramah yang di Polres Pringsewu, saya ngebahas ini juga. Tentang orang yang mubahalah Quran. Ratusan puluhan Quran di atas kepalanya. Dia bermubahalah. Ingat, kalau orang sudah mudah bersumpah nyebut demi Allah, wallahi wallahi, dia sedang mendustai Anda. Kalau orang mudah bermubahalah, berarti dia tidak takut pada Allah. Kalau orang yang takut sama Allah, enggak berani mubahalah itu. Karena mubahalah itu ada syarat-syaratnya, ada tata caranya, enggak segampang itu. Tiba-tiba mubahalah, berarti dia ngelunjak sama Allah. Kalau orang suka mencela, berarti dia orang yang hina. Karena orang yang mulia enggak mungkin mencela orang lain. Dan kalau dia gampang tersinggung, berarti dia merasa. Orang yang mudah bersumpah, tanda dia suka berbohong. Makanya bapak-bapak ini ketahuan lah. Kalau suka ngomong sama istrinya, demi Allah mah, itu teman aja kok, gitu ya. Enggak ada hubungan apa-apa papa sama dia, demi Allah mah, ketahuan lo ya.
Makanya bapak-bapak, orang yang suka-suka demi Allah bohong. Apalagi mau bahala. Itu kan mengunjak betul sama Allah. Orang yang suka menghina, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan suka menghina. Karena boleh jadi yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Enggak mungkin orang mulia menghina. Makanya saya heran juga, ngapalah orang itu mudah betul menghina-hina, mudah betul mencela ya Pak. Kadang-kadang itu ya, kalau yang dihinanya itu orang biasa, kadang-kadang yang dihinanya itu kan orang-orang yang bermartabat, yang dicelanya itu kok lisannya begitu mudah melakukan itu. Menghina ulama itu racun, menghina penguasa dia akan dihinakan oleh Allah. Dikit-dikit gampang tersinggung. Kalau kata ibu saya, sape tampe ada rasa. Ini bahasa Ogan, mesuji juga sama biasanya Pak. Sape tampe ada rasa. Siapa yang tersinggung berarti dia merasa demikian. Cocok nggak kira-kira? Manusia itu begitu memang. Jadi gagulai tempuyak, pindang baung. Oh tadi kita makan di rumah makan Omega Pak, mantapnya. Pindang baungnya itu. Wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan ikut-ikutan, jangan jadi followers bagi kelompok-kelompok yang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mencela, dikit-dikit menghina. Hati-hati dengan itu semua. Karena mengapa? Kalaupun terjadi perang saudara di Indonesia, ya bukan perang Badar, bukan perang Uhud, tapi perang Jamal, perang Siffin, perang saudara. Kadang-kadang yang bikin pegel saya itu begini Pak, orang menyamakan presiden sama Fir'aun. Jadi yang berkonfrontasi sama presiden itu Nabi Musanya. Kata saya, pret, kata saya. Enak aja lo. Apa sih bedanya Pak Jokowi sama Fir'aun? Fir'aun itu satu ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun itu membunuh bayi laki-laki, dibantai semua Pak. Zalim Fir'aun itu. Nah Pak Jokowi ngaku Tuhan enggak. Dikritik orang apa kata Pak Jokowi? Ya enggak apa-apa toh. Orang serendah hati itu kok disamakan dengan Fir'aun? Na'udzubillah. Saking mabok agama ya Pak. Benar kalau kata Nietzsche itu, religion is an opium for the people. Agama itu candu buat rakyat. Bahasa Inggris dulu kita ya. Karena ngapa? Orang itu paling mudah Pak ditipu pakai bahasa agama. Makanya semua orang bicara agama, ya termasuk saya lah ya. Semua orang bicara agama, jangan 100% ditelan mentah-mentah. Dia manusia biasa. Wa ma yantiqu anil hawa, cuma nabi Pak. Yang ngomong itu nggak pakai hawa nafsu, cuma nabi. Nah kalau kita ini, adalah intervensi hawa nafsu. Makanya banyak sekarang atas nama bantuan, malah ngumpulin duit buat dana teroris. Yayasan Aba kan? Malah di Bandung santrinya sendiri hamil berkali-kali. Na'udzubillah. Nyebutnya ustadz aja malu kita. Karena ngapa? Kita percaya kalau simbolnya sudah ustadz, simbolnya sudah ulama, pasti benar. Belum tentu. La ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, orang tak mengenal ulama kecuali tinggal pakaiannya saja. Jadi akhir zaman itu Pak, ulama cuma jadi kedok. Ya bukan semua ulama ya. Banyak orang berjubahkan ulama, berpecikan ulama, tapi memanipulasi orang awam. Makanya kiai saya cerita, ada santri belak di kali, lagi nongkrong belak di kali, disundul ikan, jeleduk kecebur dalam kali. Oh gede nih ikannya. Si santri langsung pulang ke rumah, ngambil jaring, ngambil jala, langsung loncat ke sungai Mesuji Pak ya. Langsung dijaring, dapet ikannya Pak, segede paha. Masya Allah kata santrinya, pantasan gua disundul kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Ya juga ya, kalau salah kelar hidupnya. Dibawa pulang ke rumah, sampai ke rumah bingung dia, ini ikannya halal apa haram. Karena santri baru belajar, belum ngerti agama. Dibawalah ke rumah guru ngajinya. Ustadz saya pengen tanya apaan? Kata ustadznya, saya tadi berak di kali, disundul ikan, jeleduk kecebur dalam kali. Cuman saya bingung ini ikannya halal apa haram kalau kita makan. Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab dulu. Buka kitab kuning, Arabnya gundul Pak. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata si ustadz begini, tertulis dalam kitab, itrojulun kesundulun iwaun.
Kata santri, kok kayaknya kenal itu kalimatnya. Kata ustadznya, itrojulun. Kalau ada laki-laki kesundul, iwaun ikan fahuwa haramun jiddan, maka ikannya benar-benar haram, nggak boleh dimakan. Oh gitu kata santrinya. Ya udahlah, mungkin mumpung ikan gabus masih hidup, kita pulangin aja lagi ke sungai. Kata ustadznya, nanti dulu, belum selesai baca kitabnya ini. Wa in ustadun setugelun. Nah, ternyata setugel pak masalahnya ini. Tapi nek ustate untuk setugel alias kebagian separuh halal dia. Kata santrinya, ngomong Pak Ustadz, kalau pengen paruhan mah. Kata ustadznya, sayangnya masih ada ujung. Kata dia, wa in ustadzun kabehun. Oh ternyata pengen semuanya si ustadz ini. Maksud kiai saya itu pak, ternyata ada kan. Maksud guru saya itu ternyata ada orang yang wayahnya ngerti agama tapi memanipulasinya, baik untuk kepentingan pribadi apalagi untuk kepentingan politik. Makanya Islam itu bukan baju politik, tapi Islam itu pedoman perilaku politik. Kalau saya sering menceramahkan ke jamaah saya, nggak penting terserah partai Anda apa, kata saya. Yang penting siapapun Anda, kalau ada bagian berkuasa ya jangan korupsi. Setuju gak kira-kira? Ya buat apa Pak mengaku partai surga, partai malaikat, tapi ketemu duit juga mau kan gitu ya Pak. Allahu Akbar. Orang itu tergantung pribadinya, bukan tergantung pakaiannya, bagaimana jubahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat penampilan, tapi yang Allah lihat itu hati dan kejujuran. Baik, kita masuk ke tahapan berikutnya. Setelah dari cara beragama yang eksklusif, anti NKRI dan lain sebagainya, termasuk ini Pak, anti pemerintah. Saya ingin tambahkan di poin kedua nih, belum beranjak ketiga kita. Yang kedua, anti pemerintah. Terkait dengan anti pemerintah, secara hukum syariat tidak ada satupun dalil yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Ini pengetahuan ini Pak. Bukan hanya di Indonesia, seandainya kita menjadi warga negara Amerika Serikat, yang presidennya jelas Pak, penguasanya non-muslim, beragama Kristen kan, kalau di Amerika Serikat itu wajib taat kepada pemerintahnya, walaupun dia tidak beragama Islam. Sekarang siapa sih presidennya? Joe Biden. Oi, orang Lampung itu Pak. Joe Biden katanya. Jadi orang Lampung yang jadi presiden Amerika Serikat, Joe Biden itu. Tapi dia nggak lupa lah sama kampung halamannya itu. Kapan dia mulang tiuh ya? Allahu Akbar. Jadi balik lagi, siapapun dia Pak, siapapun dia. Jadi kalau dia tinggal di Amerika wajib taat sama pemerintahnya, termasuk di Thailand, di Filipina. Makanya saya salahkan Pak, Muslim di Thailand Selatan yang ingin berontak pemerintah Thailand, Moro Filipina yang ingin berontak merdeka dari Palestina, dari apa namanya Filipina, nggak boleh. Karena ngapa? Filipina negara merdeka dan berdaulat. Thailand itu merdeka dan berdaulat. Sama kan kayak kita. Aceh pengen merdeka nggak bisa. Papua pengen merdeka ya nggak bisa dong. Karena kita negara berdaulat. Kemarin sama adik-adik yang masih di SPN ya, kemarin ada dari Papua kan. Saya sampaikan kepada mereka juga, nggak bisa, kita negara berdaulat. Alangkah baiknya terjadi pembauran, yang dari Papua tugasnya di Sumatera. Biar tahu Indonesia ini milik kita bersama. Jangan pernah berpikir ingin lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Semua negara berdaulat. Sampai saya pernah ditanya, Ustadz, Laksamana Cheng Ho yang pernah mampir ke Tulang Bawang. Sejarahnya begitu kan? Tulang Bawang Pak, Tulembopo ya. Tulang Bawang Tulembopo, Laksamana Cheng Ho itu kan Jenderal Angkatan Laut Kerajaan Kekaisaran Tiongkok yang beragama Islam. Saya ditanya, apakah Laksamana Cheng Ho itu termasuk jihad Ustaz? Jawaban saya, iya. Karena dia setia kepada kekaisaran. Jadi Islam itu tidak ada sama sekali satupun doktrin yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah, nggak ada. Sampai-sampai begini, Abu Dzar Al-Ghifari tanya, Rasul, kalau saya suatu hari nanti dipimpin oleh pemerintah yang zolim, bolehkah saya mencabut pedang saya untuk menghalalkan darahnya? Enggak boleh, kata Nabi. Tapi saya enggak tahan ya Rasul, enggak boleh.
Benar-benar nggak tahan ya Rasul. Kalau kamu benar-benar nggak tahan, Abu Dzar, kata Nabi, masuk hutan, jangan nyampur orang banyak, tinggal sendiri jadi Tarsan kamu, kata Nabi. Tapi Nabi nggak nyebut Tarsan tapi ya Pak ya. Tinggal dalam hutan, nggak ketemu. Silahkan cari Pak di Quran mana, di hadis mana yang membolehkan memberontak pemerintah. Bukan hanya Indonesia yang mayoritas Muslim ya, tapi termasuk di negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Kita masuk dulu ke hadisnya. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, artinya tidak mengakui pemerintahnya sendiri, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Begini Pak, biasa penyidik bertanya kan, kamu maling motifnya apa? Sama di akhirat nanti juga begitu Pak. Allah nanya, ngapa kamu maling? Ya 3 hari nggak makan nasi ya Allah, makanya maling terpaksa. Bisa dimaafkan Pak, hujah diterima. Ngapa kamu berzina? Ya istri saya merantau ke Arab ya Allah, 10 tahun nggak pulang-pulang, kebelet saya. Ya masalah alasan zinanya Allah terima atau tidak Pak, itu urusan Allah, tapi hujah didengar. Tapi ingat, ada satu perbuatan kriminal yang Allah sama sekali tidak mau mendengar alasannya. Apa? Melawan kepada pemerintah yang sah. Ini hadis. Hadis Sahih Bukhari Muslim ini. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid malah mati jahiliyah. Nah, sekarang dikit lagi nih. Jangan lama-lama Pak, udah 3 kali ceramah saya ini. Polres Tubaba gitu. Polres Tuba. Sekarang mesuji. Kita masuk ke poin penting, teroris ini Pak. Apakah di dalam Islam ada nas yang mewajibkan kita memerangi teroris? Jawabannya iya. Dalam Islam ada nas yang memerangi teroris. Cuman di awal saya ingin sampaikan bahasa BNPT begini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan terorisme. Setuju gak kira-kira Pak? Hanya saja pelaku teroris yang mendompleng agama itu ada. Dan biasanya mendompleng agama mayoritas. Coba kita lihat Pak. Di Myanmar yang membantai Rohingya itu biksu, terorisnya biksu Pak. Biksu yang sangat rasis dan radikalis. Itu mengatasnamakan agama membantai umat muslim di Rohingya. Itu biksu, beragama Buddha, dompleng dia. Padahal agama Buddha itu ibarat kata membunuh nyamuk aja nggak boleh. Sedangkan dia menghalalkan darah orang lain. Di India, terorisnya beragama Hindu. Kan kejadian kemarin di hari-hari Natal di India, gereja dihancurkan itu. Di India, siapa radikalis terorisnya? Orang agama Hindu, dompleng dia. Di New Zealand, orang Islam lagi Jumatan ditrotot Pak. Beragama Kristen terorisnya. Nah sama, di Timur Tengah agamanya Islam terorisnya. JI di Indonesia beragama Islam. JAD beragama Islam, mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah, dalam Islam ada nas yang mewajibkan kita semua memerangi teroris. Saya bacakan 2 nas saja pada kesempatan kali ini. 1. Saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Berarti enggak dikit ini Pak. Qaumun banyak kan? Al ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya dari 120 anggota JI yang kita kumpulkan kemarin, itu muda-muda semua. Usia mereka masih muda-muda, semangatnya membara, keberaniannya luar biasa. Makanya teroris itu bagusnya jadi Kopassus itu bagusnya ya. Karena ngelawan banget Pak, nggak ada rasa takut mereka itu. Bayangkan yang ngerampok Bank Prengsewu itu badannya kecil. Ditiup angin aja roboh itu kalau ngeliat badannya itu. Nggak nyangka, nggak terpikirkan. Orang begini ngerampok bank, pikir saya. Tapi sekarang sudah keluar ya, sudah dibina sekarang, udah bagus lah beliau. Mudah-mudahan istiqomah dalam taubatnya. Allahumma amin. Usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, otak mereka itu rusak. Jadi kerusakan otak sebetulnya Pak.
Bahasa kitanya apa? Brainwashing, cuci otak. Makanya gila bener kalau orang sudah tercuci otaknya tuh, Pak. Orang tuanya saja dikafir-kafirkan oleh mereka. Yaquluna min qauli khairil bariyah, tapi mereka menipu kalian, kata Nabi. Karena selalu berkata atas nama perkataan khairul bariyah. Ntar lu minum dulu saya, Pak. Lengket rasanya. Nah, langsung aja. Bismillah. Atas nama perkataan khairul bariyah. Berarti ngomongnya selalu Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Tapi nipu kita. Kayaknya pase-pase bener mereka bicara Al-Quran itu. La yujawizu imanahum hanajirahum. Tapi ingat kata Nabi, iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Imannya cuma di mulut saja. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Maksudnya apa? Hari ini dia sholat bersama kalian. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Makanya yang membunuh Imam Ali, Khawarij, Pak, teroris yang membunuh Imam Ali namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu hafal Quran 30 juz. Enggak ada yang nyangka, Pak. Dia sholat pasti belakang imam. Imamnya di sini, dia sholat di belakang sini. Imam Ali sedang khusyuk ngimami sholat subuh, langsung ditikam lehernya. Dan Imam Ali wafat, meninggal dunia. Si teroris ditangkap, begitu mau dieksekusi mati, dia diminta untuk bertobat dulu. Biasa kan kalau prosedur eksekusi mati kan, dipanggil agamawan. Kalau dia beragama Nasrani, pendeta, yang beragama Islam, ustadz atau kiai kan begitu. Begitu dia diminta untuk bertobat oleh sahabat yang lain. Apa kata dia? Sambil tertawa, saya tidak akan bertobat. Karena saya tidak pernah berbuat maksiat. Yang saya bunuh itu orang kafir. Dan saya berhasil membunuhnya pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ideologi, Pak. Itulah kerusakan cara berpikir. Sampai mati Abdurrahman bin Muljam nggak tobat. Ini yang disebutkan oleh Nabi itu. Sepanjang hidup dia ahli surga. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi ahli neraka. Mati menjadi ahli neraka. Saking mereka itu. Dan mereka menghalalkan darah saudara non-muslim. Makanya ngebom gereja, ngebom vihara. Disebutkan dalam sabda Nabi, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Saya bingung dari mana mereka punya alasan, Pak, membunuh saudara non-muslim. Apa hujahnya, apa alasannya? Nggak ketemu ayatnya, nggak ketemu hadisnya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya Nabi katakan, fa'ainama laqitumuhum. Nah, ini yang penting bagi kita. Dimanapun kalian temukan mereka, kalau mereka sudah keluar, faqtuluhum, maka wajib kalian memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya berhasil membunuh teroris. Ini terjemahan paling tepatnya itu sebenarnya, Pak. Orang yang berhasil membunuh teroris, pahalanya sangat besar pada hari kiamat nanti. Cuman saya nggak mau pakai bahasa itulah, serem banget. Orang yang berani memerangi teroris, maka pahalanya sangat besar pada hari kiamat nanti. Di hari kiamat Allah tanya, nama kamu siapa? Fulan ya Allah. Kerjaan kamu apa? Polisi ya Allah. Tugas di mana? Densus 88 ya Allah. Kata Allah, masuk surga. Karena kamu perang lawan teroris. Ya, buktiin aja kalau nggak percaya. Ini hadis loh, Pak. Ini hadis soalnya. Ketiban teroris ditanya, nama kamu siapa? Imam Samudra ya Allah. Kerjaan kamu apa? Teroris. Mampir dalam neraka. Tapi saya sebelum dihukum mati tobat ya Allah. Ya udah, tobatnya diterima. Artinya, Pak, kita ini tugas negara. Tugas sebagai penegak hukum ini bukan cuma tugas negara, tapi tugas Allah dan Rasulnya juga. Nah, ini sekarang hadis yang kedua. Karena biar kita ini nggak keder lah lawan teroris itu. Karena mereka itu kan kadang-kadang tampilnya soleh banget ya. Jidatnya kapalan. Tapi jangan nuduh ya Pak, yang jidatnya kapalan. Teroris nih. Ya jangan ya Pak, bukan itu maksud saya.
Janggut tuh kayak beliau tuh janggutnya. Nah, janggut. Aduh. Janggut ya Pak ya. Karena gini, ciri Abdurrahman bin Muljam kayak mana? Dzushima'in baina ainah, hitam di antara kedua matanya. Tapi ingat, jangan duduk yang jidatnya hitam teroris. Bukan itu maksud saya. Katulih ya, janggutnya lebat panjang, jreng. Ya, tak boleh enggak jreng ya. Makanya janggut itu sunnah. Janggut yang paling disukai oleh para ulama itu sekepalan begini. Bak lebah bergantung. Ini kalau wudhu digini-giniin Pak, yang punya janggut. Gantong bulu, nah pasnya tuh. Luar biasa. Jadi balik lagi. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, kata Nabi, yang mereka itu soleh-soleh penampilannya. Yaqra'unal Qur'an, yang mereka itu fasih membaca Al-Qur'an. Nah, ini kata kuncinya. Jadi jangan minder sama teroris. Mereka itu yakhruju qaumun min ummati, keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka itu fasih membaca Al-Qur'an. Makanya hati-hati ya Pak, benar kalau dihimbau jangan asal masukkan anak ke rumah tahfiz. Benar itu. Karena ada rumah tahfiz, namanya rumah tahfiz, tapi di dalamnya ada ideologi teroris. Saya bukan underestimate sama rumah tahfiz. Saya punya rumah tahfiz tuh Pak. Damarian Karim punya saya. Saya juga bikin pondok Rahmatul Ummah. Jadi saya bukan underestimate sama pondok, tapi kita harus ngaku dulu bahwasanya ada segelintir pondok di sana menanamkan ideologi yang salah. Iya. Ada segelintir rumah tahfiz yang kedoknya ngapal Quran tapi menanamkan ideologi melawan negara. Iya. Hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Sampai segitunya. Pasang bendera pas Agustus haram. Mereka buat fatwa-fatwa yang sedemikian rupa. Hati-hati. Nanti polisi soleh, begitu punya anak, pengen anaknya hafal Quran, asal masuk aja rumah tahfiz. Diperiksa dulu bener apa enggak ini. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana kata Nabi bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh kan? Nabi ngomong bukan sama kita. Nabi ngomong sama sahabatnya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya bacaan Quran Abu Bakar aja nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Apalagi bacaan Quran kita. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Mereka itu Pak, kalau salat tahajud sekali membaca 5 juz. 5 juz kalau yang zaman Imam Ali itu. 5 juz itu paling cepat 5 jam. Gempor kita. Saya pernah ngimami sholat tasbih siswa SPN beberapa waktu yang lalu. Zaman sebelum adik-adik ini. Pas ngimami sholat tasbih Pak. Ada di antara siswa itu sujud nggak bangun-bangun. Pikir temennya, nah mati husnul khotimah nih kayaknya. Kirain mati gitu husnul khotimah. Ternyata udah ngiler Pak. Allahu Akbar. Baru sholat tasbih aja udah kayak gitu, apalagi 5 juz bacaannya itu. Sholat kalian tidak ada apa-apanya kata Nabi dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi ingat kata Nabi, bagaimanapun simbol keagamaan yang mereka gunakan, bagaimanapun kedok kesolehan yang mereka pakai di hadapan kalian, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, kalau mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. 3 kali Nabi nyebutnya. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Kuatkan mental kita memerangi terorisme. Dan saya selalu membuat pernyataan, kewajiban memerangi teroris bukan kewajiban Densus 88 saja. Karena Densus 88 sudah di penindakan, Pak.
Kewajiban memerangi teroris justru kewajiban semua umat Islam, semua warga bangsa, bahkan semua kiai, semua ustadz, semua ulama, semua penceramah harus mencerdaskan umat. Jangan sampai ceramahnya malah memanas-manasi, bikin terorisnya makin menjadi-jadi. Harus meluruskan pemahaman ini. Ya kalau cuma saya saja yang ngomong begini Pak, ya capek juga ngomongnya ya. Semua harus bersuara sebetulnya. Walaupun saya lihat di YouTube itu ancamannya Pak ya. Baru ancaman begitu nggak apa-apa. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nantang saya Pak, nggak saya pedulikan. Kadang-kadang yang di belakang saya nggak terima. Banser pagar nusa sudah siap semua turun Pak. Nggak usah kata saya. Kita ini tujuannya dakwah. Bukan mau berantem kata saya, dakwah. Yang kita inginkan, kita bukan musuhan sama mereka itu. Kita inginkan mereka juga bertaubat kata saya. Orang Khilafatul Muslimin sudah banyak yang taubat gara-gara ceramah saya Pak. Ya kalau mereka melanggar hukum, bukan banser yang turun tangan, penegak hukum kata saya. Negara kita negara hukum. Betul nggak kira-kira Pak? Melanggar hukum di negara kita ini, jenderal aja diborgol orang. Jenderal loh, apalagi orang biasa. Nggak ada yang kebal hukum. Jangan mentang-mentang ngaku ulama, ngaku keturunan Nabi, kebal hukum tidak. Apa kata Nabi Fatimah itu kalau maling, aku yang potong tangannya kata Nabi. Nggak ada yang kebal hukum. Baik, terakhir kita hindari betul cara beragama yang eksklusif, yang ekstrim, yang mudah menyalahkan orang lain. Kita ini boleh loh Pak beda pendapat. Seandainya kita ingin ber-NU, ber-NU lah yang baik. Ingin bermuhammadiyah, bermuhammadiyah yang baik. Tapi jangan pernah merasa paling benar sendiri. Jangan pernah merasa paling suci. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Karena ketika kita menunjuk orang lain kafir, maka kekafiran akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini ada sebuah anekdot ini. Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Loh, siapa anaknya? Tuh di luar. Bejo namanya. Ada yang namanya Bejo nggak Pak? Nggak ada ya. Maaf kalau ada ya Pak. Maaf betul. Kata yang dicukur, kok kamu tahu Bejo paling goblok? Tiap hari gua tes, Bejo masih goblok kata dia. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum kata dia. Panggil Jo sini, masuk Bejo. Anak kelas 5 SD Pak, jualan koran. Ada apa Mang? Sama mamang tukang cukur ditawarkan, di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Wah, nyengir tukang cukur. Nah kan Pak, goblok Bejo. Ada yang 5.000, dia milih yang 1.000. Iya juga kata yang dicukur. Selesai cukur, bayar, keluar ketemu Bejo lagi. Jo, kata si yang dicukur, sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini 1.000. Gede yang mana? 5.000 lah Om. Kata dia, masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu kata yang dicukur. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Iya kan Pak ya? Tapi kalau gua pilih yang 1.000, tiap hari gua dites. Mending gua dapat 1.000, yang penting tiap hari. Tadi pada milih 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur tadi Pak sambil jalan pulang, mikir dia, oi, yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Sama dalam beragama. Nunjuk orang lain kopar kafir Pak. Kafir pulang ke diri kita sendiri. Makanya nunjuk orang goblok, gobloknya dia dewek kan. Jangan sampai sedemikian rupa. Baik, ini saja dulu mungkin wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Polisi ada di garda terdepan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Mudah-mudahan bapak-bapak tugasnya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kita akhiri dengan berdoa.